Perkenalkan, nama saya Rizky, CEO dari Makaroni Nusantara, cita rasa Nusantara yang mendunia. Sebuah produk penggabungan makaroni instan dengan bumbu khas Indonesia. Kami hadir dengan visi misi yaitu memberikan pengalaman baru bagi pelanggan dalam menikmati hidangan makaroni dengan bumbu Nusantara yang memiliki rasa yang variatif. Nah, pada makaroni Nusantara ini, kami berinovasi untuk menggabungkan makaroni dengan bumbu rempah-rempah khas Indonesia, seperti bumbu rendang, bumbu sambal hijau, dan bumbu yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah tim dari Mantra, yaitu ada saya sendiri, Rizky Ditya, dibantu dengan 4 rekan saya. Yang pertama ada CTO saya, yaitu ada Askia Zahra, ada CMO saya, yaitu ada Ferdi Ilham, ada CFO saya, yaitu Ninggi Taskia, dan saya dibantu oleh CDO saya, yaitu ada Mahira Safia. Nah, yang selanjutnya yaitu market opportunity. Yang pertama, blended culture. Bisnis kita mengusung masalah penggabungan dua budaya barat dengan Nusantara, di mana pasta yang dikolaborasikan dengan cita rasa Nusantara yang sangat unik untuk eksistensi produk tersebut. Serta dalam ekonomi, bisnis kita bisa menjadi implementasi bentuk nyata alternatif pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya dalam bidang kuliner. Yang kedua, bisnis kami menyasar pada konsumen yang sangat potensial, yaitu pecinta pasta. Pecinta pasta ini secara demografis berusia remaja rentang umur 14-18 tahun hingga orang dewasa. Dan yang terakhir, menurut survei, asumsi peluang Mantra sebesar 92% dilihat dari besarnya antusias makanan instan di Indonesia sangatlah tinggi. Produk Mantra dikemas dengan konsep yang merepresentasikan value-nya, menggunakan warna merah dan putih sebagai simbol originalitas cita rasa yaitu Indonesia, dengan logo yang berada di sisi utama, atas, dan samping sebagai penanda merek, kemudian disematkan juga media promosi Mantra yang memudahkan konsumen untuk mencari informasi mengenai produk kami. Pengemasan Mantra juga memiliki keunikan pada sisi kanan, yaitu kutipan yang menambah ketertarikan dan consumer experience terhadap Mantra. Tidak lupa, kami menyediakan panduan penyajian di setiap kemasan Mantra. Kami percaya bahwa pengemasan yang efektif harus mewakili value merek, bersifat informatif, serta tetap elegan seperti Mantra. Selanjutnya itu ada bisnis model. Yang pertama itu ada revenue stream atau sumber pendapatan, di mana Mantra sendiri mendapatkan penghasilan dari penjualan produk kepada konsumen, baik secara langsung ataupun tidak langsung seperti melalui e-commerce. Lalu ada penjualan produk kepada retailer seperti memasukkan produk Mantra ke supermarket atau toko-toko kecil. Lalu ada strategi marketing. Perusahaan Mantra melakukan strategi marketing melalui sosial media seperti Instagram dan TikTok, dan juga digital advertisement yang berfokus untuk branding dan juga agar dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Lalu untuk cara menarik pelanggan sendiri ada building package ekonomis, engagement sosial media, target promo, dan juga referral kode bulan kemerdekaan. Untuk bisnis modelnya sendiri ini Mantra ada dua, yaitu marketplace, yaitu melakukan penjualan melalui e-commerce seperti Shopee ataupun Tokopedia, dan juga building model di mana Mantra mengemas produk pelengkap dalam satu penawaran. Dan selanjutnya yaitu strategic relationship. Yang pertama, kami akan melakukan partnership dengan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, di mana mereka memiliki value dan reputasi platform jual beli yang sangat tinggi di Indonesia. Selain itu, kita akan melakukan kesempatan penjualan dengan menggait retailer seperti Hypermart, Indomart, dan Alfamart, mengingat ketiga tempat di atas merupakan kunjungan pokok masyarakat. Selanjutnya, kita menggunakan reseller, dan terakhir yaitu cafe. Dan yang kedua yaitu customer relationship pada produk Mantra. Kami melakukan dengan cara menyematkan quotes atau kata penyemangat yang terdapat pada sisi kanan packaging. Selain itu, kami akan memberikan promo spesial pada hari-hari besar, khususnya pada hari kemerdekaan. Dan selanjutnya, kita menggunakan sosial media sebagai wadah untuk berinteraksi dengan konsumen menggunakan konten produk, edukasi, dan juga sesi Q&A. Dari segi kompetisi, memang Mantra mengambil market share dari produk-produk pasta makaroni basah yang telah ada sebelumnya, memiliki nilai produk yang kuat, dan sudah memiliki banyak penggemar. Namun, kami optimis bahwa produk Mantra memiliki diferensiasi yang kuat. Pada umumnya,
konsep kompetitor pasta makaroni hanya berdasar pada makanan Italia dengan variasi harga yang beragam, seperti jovial pasta yang relatif mahal dan mac and cheese dari Kraft dan juga La Fonte yang relatif terjangkau sekaligus menjadi kompetitor terdekat kami. Namun, kami melihat peluang Mantra pada konsep unggulan, yaitu blended culture dari pasta Italia dan cita rasa Nusantara yang tentunya hadir dengan harga yang terjangkau. Kami yakin kehadiran konsep baru dari Mantra berpotensi menarik perhatian pasar dan mampu bersaing di tengah kompetisi. Selanjutnya itu ada barriers to entry, di mana bagi Mantra sendiri ini adalah hal-hal yang menghalangi suatu perusahaan masuk ke bidang usaha tertentu. Untuk Mantra sendiri ini dapat dibilang barrier to entry-nya cukup tinggi, di mana waktunya cukup lama, tapi kami yakin bisnisnya ini akan lebih stabil pada tahun-tahun berikutnya. Untuk barrier to entry sendiri ini, Mantra melakukan akulturasi makanan barat dan Indonesia. Siapa sangka dengan kemajuan zaman adanya makanan kolaborasi antara makanan pasta dengan rasa Nusantara seperti rendang, ayam pop, kari ayam, dan juga lainnya. Dan juga konsisten dan terus melakukan inovasi, yaitu di mana Mantra sendiri tetap konsisten menjaga 4 keunggulan dari produk kami sendiri. Berikut adalah peninjauan keuangan bisnis perusahaan Makaroni Nusantara pada 5 tahun pertama dengan expense Rp40 juta pada masa persiapan operasional, dan kami akan memutar biaya produksi menjadi profit yang potensial pada tahun-tahun berjalan. Kami yakin kami dapat memaksimalkan potensi penjualan produk Makaroni Nusantara, sehingga dengan proyeksi penjualan pada tahun pertama sebesar Rp270 juta, tahun kedua Rp324 juta, tahun ketiga Rp291.600.000, tahun keempat Rp280.800.000, dan tahun kelima Rp313.200.000. Dan break even point atau keadaan balik modal akan tercapai pada bulan ke-9 tahun pertama. Nah, yang selanjutnya yaitu use of proceed. Yang pertama yaitu membuka waralaba daerah. Kami akan mengembalikan investasi oleh investor dengan menggunakan profit dari waralaba yang kami bangun pada setiap daerah dalam rangka memperluas jangkauan Mantra. Mengingat dengan perluasan produk akan memberikan efektivitas kenaikan margin penjualan sebesar 10%. Sehingga kami akan tepat waktu dalam memberikan return pada investor. Yang kedua yaitu membangun sistem dan produk development akan membuat produk berumur panjang di pasar. Karena jika tidak ada pembaruan, produk tidak dapat bertahan selamanya sesuai dengan harapan perusahaan, karena zaman akan terus berkembang. Maka dari itu, pengembangan produk ini sangat penting bagi perusahaan dan pembaruan produk juga bisa mengembalikan return investasi sesuai harapan. Selanjutnya yaitu capital request atau kebutuhan modal investasi perusahaan Makaroni Nusantara, yaitu sebesar Rp40 juta. Adapun rincian dari kebutuhan modal investasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan praproduksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama terdapat pada fixed asset senilai Rp1.500.000. Kedua terdapat pada biaya produksi satu siklus atau 1 bulan senilai Rp13.700.000. Ketiga terdapat pada sewa tempat produksi senilai Rp18 juta dalam setahun. Dan kebutuhan praproduksi yang terakhir terdapat pada biaya pengembangan produk senilai Rp6.800.000 dan jika ditotalkan sebesar Rp40 juta. Baik, demikian penjelasan dari kami, tim Mantra. Untuk kerjasama lebih lanjutnya dapat menghubungi kontak di email hello@makaroninusantara.com dan kunjungi Instagram kami di @mantra_id. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kedepannya kita dapat menjalin kerjasama dengan baik. Akhir kata, saya Rizky Aditya, CEO Mantra, pamit undur diri.